datang ke kandangnya, saya lihat di papan pemesanannya, wah itu sampai nulisnya tuh kecil-kecil banget gitu, Miss. Ini nasi boxnya wah ini bohong nih berarti orang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, di mana aja kalian berada sore hari ini. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya, Lia, dalam sesi ngobrol bareng bos dengan alumni kampus bisnis Umar Usman. Nah, gimana kabarnya hari ini teman-teman? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Gimana suara saya bisa terdengar jelas oleh teman-teman semuanya ya. Yuk bergabung bersama Kampus Bisnis Umar Usman live Instagram sore ini. Insya Allah kita akan ngobrol-ngobrol bareng salah satu alumni Kampus Bisnis Umar Usman dari angkatan ke-6 ya, dari angkatan ke-6. Nah, saat ini beliau fokus menjalani bisnis di bidang apa ya? Oke, nanti kita tanya aja lebih lanjut karena ada pembahasan menarik yang nanti akan beliau sharing untuk kita semua. Nah, sebelum kita bergabung sama narasumber kita sore hari ini, karena beliau sore ini kebetulan lagi bagi-bagi nasi kotak, bagi-bagi nasi kotak karena salah satu kegiatan beliau ini, alumni narasumber kita ini, dia tuh hobi sedekah. Jadi dia bersama teman-temannya, bersama timnya juga kadang sering kali mengadakan Jumat Berkah. Jumat Berkah yaitu dengan bagi-bagi makanan gratis untuk orang-orang di jalan, untuk para musafir, para pengendara yang lewat, terus juga orang-orang yang tinggal di jalan. Nah, sore ini saya dapat kabar sebelum beliau gabung live bersama kita, beliau lagi menjalankan kegiatannya tersebut. Masya Allah, kegiatan berkah di hari Jumat yang itu jadi salah satu rahasia kesuksesan bisnisnya juga nih. Mungkin nanti bisa sharing ya ke teman-teman. Nah, sebelum itu mau nyapa dulu nih teman-teman yang lagi stay tune di Instagram Live Kampus Bisnis Umar Usman. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu semangat menjalankan aktivitas sehari-hari, menjalankan bisnisnya. Yang mudah-mudahan yang saat ini lagi merintis bisnis sambil kuliah, lagi kuliah, mudah-mudahan semuanya diberikan kemudahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Suara saya jelas ya, teman-teman? Boleh yang saat ini sudah bergabung katakan jelas jika memang suara saya dapat terdengar dengan jelas. Nah, hari ini senang sekali saya berada di kampus bisnis Umar Usman. Mungkin biasanya kita live di beda-beda tempat ya, tapi alhamdulillah hari ini, sore hari ini saya berada di kampus bisnis Umar Usman. Mungkin teman-teman yang belum tahu, ini kampus bisnis Umar Usman. Ini saya lagi di lantai 1 di lobi utama kampus bisnis Umar Usman. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum pernah mengunjungi langsung ke kampus Umar Usman, boleh kapan-kapan datang ke sini silaturahim di hari Senin sampai Jumat dari jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Teman-teman bisa datang ke sini, lihat-lihat gimana suasana kampusnya. Mungkin saat ini sih lagi agak sepi ya, karena memang belum semua mahasiswa melakukan aktivitas perkuliahan seperti biasa. Tapi teman-teman boleh tetap datang ke kampus untuk melihat bagaimana sih suasana di kampus Umar Usman. Setuju nggak kalau kapan-kapan kita
room tour ya. Room tour nih kampus bisnis Umar Usman. Mungkin teman-teman yang dari luar kota, yang dari luar pulau mungkin belum pernah ke kampus Umar Usman dan pengen tahu gimana sih suasana di Jakarta, di kampus Umar Usman khususnya di kelas-kelasnya tuh seperti apa sih suasananya. Terus kita tuh ada 4 lantai teman-teman. Jadi lantai 1 ada lobi utama dan ada beberapa ruang, ada YouTube Mart juga. Teman-teman bisa melihat berbagai produk mahasiswa di YouTube Mart dan produk-produk yang lainnya. Terus juga ada di lantai 2 ruang manajemen, meeting room, ruang dosen. Terus juga ada di lantai 3 dan lantai 4 untuk kelas-kelas mahasiswa belajar seperti itu. Nah, boleh kapan-kapan kita room tour ya. Setuju nggak teman-teman yang mau room tour kampus bisnis Umar Usman, pengen lihat gimana suasananya? Oke, sepertinya narasumber kita sore hari ini sudah bergabung, Bos Haikal. Kita undang beliau ya. Nih ada yang bertanya, Muhammad Yasir, kapan mulai kuliahnya? Mulai kuliahnya bulan September Kak, untuk mahasiswa angkatan baru batch 8. Karena kita sekarang sudah buka pendaftaran untuk batch 8. Jadi insya Allah mulai tahun ajaran barunya bulan September 2020. Oke, kakak udah daftar belum nih? Gabung yuk di kampus bisnis. Sore hari ini kita akan ngobrol bareng Bos Haikal. Masya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum Miss. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, teman-teman, inilah narasumber kita sore hari ini. Kita akan ngobrol bareng Bos Haikal. Beliau Bos Haikal, alumni Kampus Bisnis Umar Usman angkatan ke-6 ya, Bos Haikal ya. Ya, benar Angkatan Miss. ke-6. Angkatan ke-6. Nah, kita, Masya Allah, judul kita sore hari ini adalah bisnis yang menjanjikan namun terlupakan. Nah, terlupakan oleh siapa nih maksudnya? Terlupakan oleh milenial atau terlupakan oleh generasi sebelum milenial? Nah, kita akan cari tahu nih dari Bos Haikal, seperti apa sih bisnisnya dan perjalanan beliau selama ini merintis karir di dunia bisnis. Itu seperti apa? Karena Bos Haikal ini masih cukup muda, masih muda banget ya. Berapa sekarang usianya Bos Haikal? Kalau boleh tahu? 21 Miss, 21. Tapi kelihatannya kayak orang 34 atau 35 katanya sih gitu. Kata siapa? Banyak Miss bilang gitu. Kalau nanya ke saya, Mas anaknya udah berapa? Padahal saya baru nikah kan. Saya bilang, aduh tua banget muka saya gitu. Banyak yang bilang kayak gitu. Gitu. Nah itu teman-teman, jadi Bos Haikal ini masih muda banget, masih 21 tahun, tapi sudah punya pengalaman yang cukup luar biasa dan nanti bisa sharing ke kita gimana sih pengalaman beliau. Kita kalau belajar nggak boleh lihat dari usia ya, karena belajar itu dengan siapapun, tidak tertutup dengan usia. Kita nggak harus belajar sama yang lebih tua, bahkan kita harus belajar dengan yang lebih muda pun boleh gitu, dan dengan siapapun kita belajar. Seperti itu. Bos Haikal boleh dong kenalan dulu nih sama teman-teman. Bos Haikal tuh dari mana asalnya, terus tuh, boleh kenalan sama teman-teman. Silakan Bos Haikal. Oke, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman pebisnis dan rebahan trainer dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal. Sekarang usia di 21 tahun. Alhamdulillah sekarang sudah beristri. Jadi kalau kemana-mana yang pegang catatan order, yang pegang uangnya semua istri. Jadi dari sekretaris negara dan ibu negaranya double rangkap gitu, rangkap jabatan istri saya. Alhamdulillah. Sebelumnya saya kuliah di kampus bisnis Umar Usman. Sebenarnya saya tuh di batch 5 Miss, cuma waktu itu di saat batch 5 itu waktu seminggu kurang matrikulasi itu saya harus balik ke Jepang. Jadi sebelumnya saya ini punya project namanya Dakwah 5 Benua. Itu tuh
Proyek saya itu mengirimkan para hufaz-hufaz Quran untuk mengimami di beberapa masjid di belahan 5 benua gitu. Yang pernah saya kirim itu di Australia, Malaysia, Timur Leste, Jepang, kemudian Malaysia. Di antaranya itu negara-negara yang pernah kami kunjungi. Nah, waktu itu masih wakarektornya masih Mr. Jos kalau nggak salah. Nah, saya sempat kontak ke Mr. Jos, Mister saya nggak bisa ikut matrikulasi, kira-kira Om Rusman ada KJJ nggak ya, kuliah jarak jauh? Ternyata kata Mr. Jos nggak bisa, emang kamu kenapa Kal? Saya ini harus balik lagi ke Jepang karena lagi butuh imam, sementara yang ngimamin nggak ada gitu Mister, dan saya harus minimal ngegantiin 2 minggu lah, nungguin teman saya ngurus visa di Indonesia, baru teman saya datang, saya pulang gitu. Wah nggak bisa kalau kamu 2 minggu, ini kan kuliah cuma 1 tahun, ketinggalannya pasti banyak banget gitu. Ah gimana ya, kalau mau mundur juga tanggung, masa saya nggak kuliah gitu. Akhirnya saya bilang, Mister gimana baiknya? Ya udah coba kontak orang manajemen, gimana enaknya. Saya kontak waktu itu Mister Tommy siapa saya lupa. Habis itu katanya udah pindah ke batch 6 aja. Ya udah akhirnya saya pindah ke batch 6. Nah, waktu itu mulailah dari batch 6 saya kuliah. Bisnis pertama saya itu sebelum apapun itu sebenarnya main hijab, Miss. Gitu. Main hijab, main gamis. Nah, cuma karena apa ya, demand-nya hijab gamis itu sebenarnya tinggi, cuma kadang supplier itu nggak kuat sama apa permintaan kita gitu. Sempat juga dulu ada salah satu hijab yang pernah saya ajak kerjasama, itu juga apa akhirnya ya udah nggak kuat gitu. Terus lama kelamaan saya tekuni dunia digital marketing. Nah balik lagi saya ke Jepang waktu itu pas di masa-masa kuliah, pernah cuman seminggu lah kalau nggak salah, apa beberapa hari balik. Tahun berapa tuh berarti? 2018 ya? Berapa? Saya pokoknya terakhir ke Jepang itu iya kalau salah 2017 atau 2018 ya. Pokoknya tahun itulah saya lupa. Sekitaran itu saya balik ke sana. Saya deal sama salah satu pengusaha asal Indonesia yang dia punya pabrik tempe, punya gudang makanan halal. Nah, saya kerja sama di sana untuk aplikasi kayak semacam Lazada gitu. Jadi saya bikin aplikasi khusus penjualan makanan halal di Jepang, karena targetnya di 2020 ini kalau memang kemarin harusnya aplikasi itu jalan, saya bisa masuk untuk mensponsori itu Olimpiade 2020 di Tokyo. Cuma ala kulihal itu juga akhirnya bisnisnya nggak jalan karena si ownernya juga nggak komit sama perjanjian. Ketika aplikasi udah jadi, beliau minta source code-nya. Kesalahan saya juga sih waktu itu bikin MOU nggak kuat, dalam arti source code itu yang bagian dari aplikasi dia minta, beliau copy pakai panggil programmer baru, akhirnya bikin sendiri. Jadi kita ditendang gitu. Ya udahlah, dari situ meneruskan di dunia digital marketing. Gak lama dapat dapat tawaran dari salah satu petinggi di Himpunan Pedagang Domba Kambing Indonesia. Dia punya brand akika, dia punya brand peternakan, bilang, Kal, bisa ketemuan sama saya nggak? Saya mau nge-branding ini nih, jasa akika saya sama peternakan saya. Kamu bisa datang ke sini nggak? Terus kita ketemuan. Akhirnya di situ terjadi deal-deal kerjasama, dan semenjak itu setoran profit saya sebagian besar dari situ. Jadi waktu setoran profit 200, sebenarnya saya dapat 3 juta, 4 juta sebulan dari hasil bagi hasil si bapaknya itu. Cuma saya nggak storin semua ke kampus, storinnya 200 ribu aja gitu. Nah di pertengahan perjalanan si ownernya ini mulai nggak komit, dalam arti gini, orderan banyak tapi dia bilang nggak ada Kal, nggak ada orderan. Nah kita kan orang digital marketing, sampai klik ke WhatsApp-nya aja tuh ketahuan berapa. Nah saya berusaha tabayun, datang ke kandangnya, saya lihat di papan pemesanannya, wah itu sampai nulisnya tuh kecil-kecil banget gitu, Miss. Ini nasi boxnya sekian, wah ini bohong nih berarti ini orang nih. Nah, prinsip saya tuh kalau udah berbisnis kayak gitu, udah saya cut. Pokoknya saya nggak mikir panjang, nggak ada mediasi. Saya bilang, nih orang udah nggak amanah, kita nggak mau lah. Kita pokoknya cari berkah-berkahnya aja. Akhirnya saya cut, tapi datanya beliau tuh saya pegang, nggak saya balikin. Dalam artinya emang di perjanjian nggak ada data itu dikembalikan
kepada si owner. Akhirnya saya coba untuk ini apa sih meretargeting customer-customer Hmm. Akika melalui iklan-iklan dari Google Ads atau FB Ads itu saya retargeting. Alhamdulillah bulan pertama itu langsung ada order di Akika. Saya bingung kan, wah dapat order gimana nih caranya. Udah dari situ trial and error sampai akhirnya lama kelamaan saya sering bolos mungkin ya di Umar Usman itu dulu sampai SP 3 kali kalau nggak Nah, salah sama Miss nah ini Salma nih. sama Miss Rara tuh. Ditanya mana kal gitu, ya Miss soalnya ini saya kalau mau closing harus kirim test food dulu ke orangnya, jadi saya ngambil ke Hmm. dapur habis itu ke rumah orangnya, dan rata-rata minta jadwal pengantaran test foodnya tuh jam makan siang sesi kedua kampus, jadi seringan saya bolos tuh di sesi kedua gitu. Hmm. Akhirnya di situ berdebat panjang sampai ketemu ke Mr. V. Nih gimana nih Kal, udah di SP ketiga nih, satu lagi DO. Aduh, gimana ya? Saya dalam saya gini, ya udah Mister, kalau emang harus di DO, saya mending milih di DO karena ini bisnis udah kadung nyemplung, udah basah, saya harus tetap jalanin gitu mau nggak mau. Dan waktu itu prinsip Oke. saya ini buat modal nikah gitu. Ya udah, terus saya jalanin. Ternyata alhamdulillah nggak sampai di DO. Mungkin kampus juga ngeliat kita, oh iya ada pergerakan, terus setoran profit juga ada. Jadi ya mungkin masih bisa ditolerir, tapi menurut saya itu sebuah hal yang nggak bisa nggak bisa ditolerir karena lagi di jam kuliah saya ngakalin untuk Hmm. keluar ngirim test food. Seharusnya saya kirim pakai Gojek gitu, tapi saya Hmm. tuh lebih seneng ketemu orangnya terus langsung terjadi dealing Langsung. di situ. Karena kebanyakan Oke. customer Akika yang saya dapat selama ini mereka minta test food free Miss, tapi ternyata di mana-mana udah minta test food gitu, saya sampai bingung lah, jangan-jangan dia makan siangnya dari test food gitu. Soalnya hampir ada banyak gitu, saya mas sudah kirim dari sini-sini, nah dari sini saya pengen coba dulu test foodnya. Akhirnya saya juga belajar juga di perusahaan Akika ini untuk coba test food berbayar, jadi biar orang-orang Oke. itu kita bisa mengkunci gitu. Kalau misalnya emang dia serius, ya berarti kan dia bayar tuh Miss gitu. Nah, Hmm. nanti dari situ Bos Haikal. kelihatan keseriusan baru kita Hmm. follow up. Ya, terus gimana Miss? Hmm. Oke. Nah, ini menarik banget nih. Ini udah ceritanya udah sampai ke Marusman nih ya. Nah, mungkin saya Uh-uh. agak apa review sedikit lah. Mungkin teman-teman yang baru bergabung juga. Jadi Bos Haikal nih awalnya bisnis hijab tadi katanya, bisnis Mm-mm. hijab. Jadi sebenarnya masuk ke Umar Usman, kamu udah mulai bisnis hijab itu atau ketika di Umar Usman baru kepikiran untuk jualan itu? Dari lulus SMA itu udah bergerak di bisnis sih Miss, karena kan panjang lah ceritanya berbisnis itu sebenarnya. Dari SD itu udah ada sense atau feel untuk berbisnis itu, Hmm. lebih berbisnis ketimbang Hmm. harus ngikutin alur yang sesuai guidebook, textbook tuh saya orangnya nggak suka gitu. Dalam arti Oh. ya gitulah, orangnya lebih seneng ketemu orang, terus ya kita Hmm. bercengkrama sama orang, terus menghasilkan cuan istilah kata, nah lebih seneng kayak Hmm. gitu. Akhirnya Berarti. ketika Hmm. ketemu di dunia Akika, saya lebih serak, oh yaudah ini ternyata dunia yang Hmm. menyenangkan. Terus ketika kita sangkut pautkan dengan agama, ternyata di hadis riwayat Ahmad itu ada Hmm. perintah Rasulullah bahwa sesungguhnya orang yang Oke. memelihara kambing di dalamnya terdapat barokah, dan ya alhamdulillah kelihatan gitu Hmm. mulai bulan Hmm. pertama, bulan ketiga. Nah kayak kemarin abis corona ini, sebenarnya Hmm. corona kan bener-bener nggak ada order tuh Miss. Begitu abis corona Hmm. sampai kayak maraton orderan tok 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 gitu, lumayan banyak. Terus ini Hmm. kurban juga alhamdulillah, jadi ya memang bener-bener ada barokahnya gitu sih di situ yang saya rasain. Nah, dari situ. Oke. Nah, Bos Haikal ini juga kan sebenarnya seorang bisa dikatakan ahli digital marketing lah ya untuk saat ini gitu. Teman-teman mungkin Nggak bisa ahli-ahli tahu amat juga sih Miss, ada yang lebih ahli lagi gitu. yang beli ahli lagi. Nah, Bos Haikal juga pernah berbagi dengan adik-adik batch 7 ya? Batch berapa sih? Fokus Setuju. fokusnya di digital marketing tuh sejak kapan? Sejak kapan? Eh, Kalau kamu kalau terjun di digital marketing tuh dari kapan sih? di digital marketing Emang. awalnya itu saya itu di istilahnya, kalau digital marketing kan ada banyak ya. Pertamanya tuh Hmm. saya ambil di jalur ini Miss, pembuatan
aplikasi, terus kemudian website, tapi yang custom, bukannya pakai template segala macam. Jadi benar-benar custom gitu, mulai kayak aplikasi apapun dari front end sampai back endnya tuh kita ngerjain bareng-bareng satu tim gitu. Nah, saya lebih waktu itu ambil posisi, sempat juga saya punya PT nih, sekarang nggak tahu dah itu nasib PT saya gimana. Soalnya saya udah sibuk banget di Akikoh gitu. Itu sempat punya PT namanya PT Gagasan Teknologi Indonesia. Waktu itu saya di situ posisinya di root-nya juga sama project manajernya juga gitu. Nah, terus beberapa kali dapet ya itu. Nah, terus juga pernah ada kejadian menyedihkan lah di Umar Usman waktu itu. Ya inilah pelajaran ketika jadi pebisnis gitu. Emang mentalnya harus kuat. Jadi kebanyakan orang-orang yang teman-teman saya nih masuk Umar Usman yang belum pernah berbisnis, mereka beranggapan bisnis itu nyaman, tidurnya bisa ya bangunnya seenaknya, terus pokoknya seenaknya lah gitu. Ternyata kan tidak semudah itu gitu. Nah, akhirnya saya pernah, karena dasaran temen ini nggak usah buat MOU dah, saya buatin tuh aplikasi dijual segala macem, udah jadi, terus saya minta bayarannya nggak dibayar sampai hari ini gitu. Dan orangnya keluar Umar Usman juga dengan ini ya, apa waktu itu saya bilang ada kasus lah dia gitu, di kampus kita pun jadi kasus. Terus saya bilang, oh ini orang emang nggak bisa diajak jadi pebisnis gitu, bukan mental pembisnis, karena dia emang senengnya shortcut sih gitu, motong sana motong sini, sikut sana sikut sini, terus akhirnya ya lari begitu aja. Kalau bahasa saya sendiri sih ya emang mafia dia gitu. Dan akhirnya saya belajar dari situ, oh segala sesuatu itu harus pakai MOU. Nah, ternyata di Al-Quran pun jelas tertulis, bahkan di Al-Quran tuh ada satu halaman itu tuh isinya tentang catat mencatat di surat Al-Baqarah, mulai dari utang, terus akad. Itu ada di surat Al-Baqarah apa An-Nisa saya lupa. Itu pokoknya satu halaman full itu isinya tentang ya, catat mencatat dan utang piutang gitu. Jadi memang bisnis itu harus dicatat, kalau kita punya utang harus dicatat biar gak lupa gitu. Nah, itu yang saya pelajari dan saya coba sinkronisasi antara Al-Quran dengan bisnis. Dan alhamdulillah sejak itu ya tekad saya bulat untuk ya udah jangan ngakal-ngakalin. Nih kalau saya boleh cerita juga di bisnis akikah ini, kita itu dididik jadi 3 orang, Miss. Pertama jadi orang soleh, kedua jadi mafia, ketiga tuh jadi orang yang bermuka dua. Karena apa? Ketika kita jadi orang soleh ini, kita benar-benar mengawasin mulai dari pemotongan kambingnya sampai jadi masakan itu kita harus pastiin dia halal, hygienes, terus kemudian sesuai syariat. Itu 3 poin yang paling penting gitu kan. Nah, banyak sekali pemain-pemain di akikah ini kita sambil sharing, sambil membuka mindset juga buat teman-teman sekalian. Itu di pemain akikah itu jualan akikah nggak potong kambing, Miss. Jadi dia beli daging kiloan. Makanya kan nggak heran tuh di tiang-tiang listrik harga 1 juta, 1-2. Itu bukan daging kambing yang dipotong, tapi kambing yang kiloan di pasar gitu. Dan ada yang sampai bahkan ngoplos satenya itu pakai daging sapi. Saya tuh baru temuin beberapa bulan belakangan ini gitu, karena kan saya sering masuk-masuk di pasar-pasar untuk nyari kambing hidup ya. Untuk nyari kambing hidup, kalau ketika di supplier lagi goyang harganya, saya coba nyari langsung gitu ke pasar-pasar hewan. Nah, pernah saya ketemu sekali itu orang beli kok banyak banget tulang daging gitu. Saya pikir awalnya beliau tuh tukang nasi biryani atau kebuli gitu. Saya samperin, jualan nasi biryani kebuli Pak. Dia bilang dia cuma berkelit-kelit, iya gini-gini. Cuma ketika dia udah pulang, saya masih di situ, tukang kambingnya di sana bilang itu sama kayak ente Bang, dia jualan akikah. Loh serius? Dia nggak motong kambing? Enggak, beneran. Sampai saya bilang gila ya, ini kan ibadah gitu, bisnis ini menyangkut urusan ibadah, tapi kok berani? Ya namanya duit Bang, bikin orang jadi khilaf. Dalam hati saya gini, ini bukannya saya mengkerdilkan orang-orang dengan tampilan ini, tapi secara tampilan fisik itu jauh lebih soleh dari saya, Miss. Asli. Saya sampai terkejut gitu. Saya bilang, wah, ini orang tampangnya lebih soleh dari gua bahasanya gitu. Tapi gini ya, itu akhirnya memberikan pelajaran ke saya. Oh, ya kalau kita mau jadi kaya sebenarnya pilihannya 2. Kalau mau ikut jalur surga, ya gitu. Dengan bersusah payah, berproses, berdarah-darah istilah kata gitu. Tapi kalau mau shortcut silahkan. Tapi urusannya ntar di akhirat ya kan nggak tahu kita gitu, tiba-tiba kuburan sempit terus atau bagaimana, nggak ngerti kita gitu. Cuma akhirnya gitu. Terus yang kedua jadi bermuka dua dalam arti gini, kadang banyak juga supplier yang curang.
Kita beli kambing ukuran 25 kilo. Dia nanya, "Bang, untuk jadi berapa porsi?" 100. Itu bener-bener dipasin 100 porsi, Miss. Kalau nggak kita tungguin. Akhirnya kita di situ bermain gimana caranya ini orang bisa kita tackle supaya tidak menyalahi takaran. Karena kan satu sisi gini, secara syariah kambing dipotong. Secara akad benar 100 porsi. Tapi ketika kambing 25 kilo itu dijadiin 100 porsi, pasti ada lebihnya. Gitu. Karena hitungan karkasnya itu 25 kilo itu setengahnya berarti sekitar 12-13 kilo. Nah, sementara 100 porsi itu paling 400 tusuk sate. Itu masih banyak lebihnya gitu. Saya bisa hitung gitu. Nah, pernah kejadian saya gitu, "Wih, kok ini 25 kilo gak ada lebihannya, ini kemana?" Terus saya tanya, "Susut, Bang," gitu. Ada bahasa namanya susut. Jadi ketika si kambingnya disembelih, keluar darahnya itu, nah akhirnya beratnya susut. Nah, tapi kok susutnya jauh banget gitu. Akhirnya coba saya teliti, saya tanya-tanya sama yang ahli dalam perhitungan kambing bagaimana, ternyata si supplier ini bermain curang gitu. Akhirnya ya udah, wah ini saya pindah ke supplier lain. Dan itu mempengaruhi order saya, Miss, ketika gini, kita percaya 100% dengan supplier, ternyata dia bermain curang gitu kan di depan kita, tapi tidak terlihat gitu ketika kita udah tahu. Dan saya akhirnya ngerasa gini, kok ini dalam 6 bulan ini orderan gini-gini aja ya gitu. Terus ketika saya tahu, saya tabayun ke beberapa orang sekitar situ dan orang itu pada memvalidasi, iya bener, dia bermain kayak gini. Saya cut, itu nggak lama orderan tuh bek masuk. Saya bilang, subhanallah ini bener-bener, kita harus detail gitu. Jadi owner tuh ya nggak sekedar gue dapet cuan terus udah gini, enggak. Jadi bener-bener harus teliti banget. Terus yang ketiga tuh jadi mafia dalam arti gini, banyak halnya juga kan gini, kambing itu nggak semuanya full saya ambil di pasar-pasar atau di supplier gitu, Mis. Kadang udah bener-bener habis stok, kita barengan beberapa owner akika cari ke Lampung, ke Subang, kemana-mana lah, ke daerah-daerah, terus kita ketemu satu tengkulaknya gitu. Nah itu juga, wah kalau kita nggak ngerti bener-bener istilah kita memposisikan diri kita juga jadi mafia gitu, itu bener-bener habis dibohongin. Kambing nih dinaikin, dia bilang ini timbangan 20 kilo, kita timbang di Jakarta itu nggak sampai, bahkan 13 kilo, 12 kilo gitu. Jadi kita kesana pun ketika dia ngomong, kita bawa timbangan digital, kita ikat si kambingnya gitu, model kayak timbangan posyandu, kita cantolin, bohong ente. Jadi kita di situ, wah banyak banget lah perkaranya gitu. Termasuk nih kayak kurban-kurban sekarang, banyak banget hal-hal yang di dalam dunia perkambingan ini banyak mafianya, dan alhamdulillah saya di situ berusaha untuk semaksimal mungkin, udahlah nggak usah ikut yang lain, nggak apa-apa untungnya tipis, tapi setidaknya keberkahan yang kita dapatkan itu jauh lebih menenangkan hati. Karena ya sepanjang saya menjalani bisnis akikah ini, bahasa saya itu, customer saya itu di komplek Bang, dalam arti rumahnya di gang gitu, kita harus lewat Bang, misi Bang gitu, benar-benar parkir di mana, rumahnya di mana gitu. Saya pernah kejadian, dulu kan saya juga bisnis akikah ini, tim konten saya Bos Rido di Batch 6 itu. Nah, saya bareng beliau, dia bawa kamera, terus saya bareng dia, ayo gotongan gitu ke dalam. Ternyata parkir di mana, rumahnya jauh banget nih, sudah kayak beda ART tuh, sampai tangan itu kayak tatoan bekas plastiknya itu, karena kita waktu itu belum punya troli dorongan gitu kan. Bener. Tapi di situ saya juga belajar, ternyata orang-orang middle low itu justru yang lebih paham tentang agama ketimbang orang middle high. Itu saya di situ 8%. Sampai ya istilah kata gini, harga berapapun dibayarkan. Saya kemarin gini, saya alhamdulillah orang tua punya kebun di dekat rumah ini. Terus tukang kebunnya yang biasa ngurusin rumah gitu kan. Itu anaknya lahiran, dia semangat banget buat akikah. Padahal waktu itu saya bilang, Bang, tapi 2 kambing ini 6 juta sama nasi bok. Udah nggak apa-apa, saya udah ngumpulin ini di balik kasur. Dia bercandain ke saya gitu. Allah Akbar. Saya bilang, ini dia kan dari sisi makan aja ngepas banget, tapi kok ada punya effort yang tinggi buat melaksanakan sunnah-sunnah, terus ibadah, dan orangnya pun rajin ke masjid. Saya sampai, aduh, ini benar harus dicontoh gitu. Justru ya kan makan banyak yang bilang kalau kerja keras itu bisa kaya, yang enggak juga, karena kerja keras yang model apa dulu gitu. Kalau memang kerja keras itu menghasilkan kekayaan, ya seharusnya tukang kebun itu jauh lebih kaya dari saya, terus kemudian tukang bangunan itu jauh lebih kaya dari saya, tapi kan enggak. Jadi yang dimaksud bekerja keras itu ya kalau di dalam Al-Quran itu di surat At-Tolak itu kan
Terus kemudian disambungkan Allah bilang wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, bahwa sesungguhnya rezeki itu dari arah yang tidak disangka-sangka. Tapi sebelumnya kita harus benar-benar ikhtiar maksimal, kemudian disempurnakan dengan tawakal, itu baru rezeki itu muncul dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu sih paling pelajaran selama ini nih jadi tukang akikah, ternyata oh kayak gini ya. Oh, kita belajar benar-benar trial and error di jalan istilah kata, tapi benar-benar kayak orang dipukulin gitu. Oh, ini kayak gini, oh ini si orang ini curang, mana ini kita harus nyiasatinnya balik supaya dia nggak curang ke kita, gimana ini potong kompasnya di sini, oh segala macam. Itu bener-bener membuat saya, oh iya ternyata bisnis itu tidak semudah apa perkataan seorang motivator gitu, ya kamu bisa, kamu hebat, ya gini, wah itu ambiar ke masa depan kalau cuma ikut dari situ. Kalau kita turun di jalan bener-bener, itu luar biasa gitu sih. Karena bisnis tuh bukan hanya sekedar cari uang ya, Bos Haikal, bahkan bisnis itu antara dunia dan akhirat kita. Jadi benar-benar nih teman-teman, Masya Allah, pelajaran luar biasa nih dari Bos Haikal. Jadi memang keberkahan dalam bisnis itu sangat-sangat penting, dan itu yang harus kita tuju gitu. Nggak hanya sekedar cari uang, tapi kita nggak memikirkan bagaimana cara uang itu datang ke kita, nggak memikirkan apakah itu sesuai syariat atau tidak, yang penting uang itu bisa datang. Nggak kayak gitu, karena pertanggungjawabannya bukan hanya di dunia, tapi di akhirat juga, kayak gitu. Wah, luar biasa, Bos Haikal. Terus sampai detik ini, gimana dengan, disebutin dulu dong, brand dirimu apa sih sekarang? Wah, iya. Ini teman-teman nih, untuk rebahanpreneur terutama yang sedang, ini kan lagi tren banget, Miss, nikah muda. Nih teman-teman rebahanpreneur yang mau nikah nih, ini momentum yang paling pas buat kalian. Datang aja ke kandangannya, ente semua jadi marketer, bawa produk atau brand sendiri, maksudnya gini, brand sendiri bawa kertas gitu, ada nama brandnya, difotoin kambingnya satu-satu, terus jual, share ke teman-teman. Minimal satu kalian bisa jual 10 ekor itu aja udah kipas-kipas. Kemarin saya ada teman, Miss, beliau pilot, terus grounded karena kondisi pandemi. Itu rebahan aja 1 ekor kambing dia bisa ambil cuan 250.000 gitu. Saya, wah mantap kan Cap, daripada terbang di atas. Saya bilang grounded aja di bawah gitu. Terus dia bilang, iya lumayan pas grounded kayak gini bisa ini ya. Terus ya karena sekarang juga momentumnya gini, Miss. Satu, pertama, ini lagi muncul banget rise of empathy orang-orang karena keadaan pandemi ini di masa sulit, orang ingin sekali berbagi, pertama. Yang kedua adalah posisi kita ini haji dan umroh kan ditutup. Jadi orang-orang yang agennya, yang kaya, itu rata-rata nyari kurban. Ini ada langganan saya yang suka beli sapi, itu kemarin nanya, mintanya sapinya yang besar, dan kebetulan waktu itu saya lagi nggak ada stoknya, dia mau beli 3 ekor. Saya bilang, subhanallah, ini orang-orang yang biasa pergi umroh, pergi haji nggak bisa, akhirnya larikan dananya semua ke kurban. Jadi ini untuk teman-teman boleh nih, nanti hubungi saya langsung di Instagram di @haikalaja1 atau ke nomor telepon saya di 0813-8296-3850. Kalau mau cek-cek Instagram usaha saya sih di @official.akikahana. Itu aja sih, Miss. @official.akikahana. Official Akikahana gitu. Nah itu kenapa saya kasihnya itu, karena kan saya bukan pedagang kambing musiman, jadi insya Allah setiap hari itu ada kambing gitu. Nah kalau sapi memang saya nggak main, tapi kalau teman-teman ada yang cari sapi, bisnisnya atau itu bisa lah, teman saya itu banyak kolega-kolega yang jual sapi gitu. Paling gitu sih, Miss, untuk ininya nama brand. Nah itu ya teman-teman, boleh di follow, atau kalau mau bersinergi dengan Bos Haikal boleh langsung aja follow Instagramnya atau WhatsApp ke nomor tadi. Nah terus Bos Haikal sekarang ini berarti udah punya peternakan sendiri kah atau gimana kalau sekarang? Oh, kalau sekarang ini kita ini bukan di zona milenial lagi ya, Miss. Jadi jatuhnya sekarang kita itu generasi connect. Jadi every time we are connected, every day we are connected, and everywhere we are connected. Jadi selama saya menjalani bisnis ini bocoran nih buat teman-teman. Ini udah kayak webinar seminar hebat. Jadi saya selama ngejalanin bisnis kurban, bisnis akikah, itu saya nggak punya dapur, nggak punya kandang. Nggak punya dapur, nggak punya kandang. Tapi alhamdulillah pernah tembus rekor itu sendirian 40 ekor untuk akikah sebulan. Ini kambing, alhamdulillah kambing di tahun ini udah dapat penawaran 120 ekor untuk kurban. Untuk tahun ini gitu.
Nah itu ya itu pinter-pinternya kita, dan alhamdulillah di Umar Usman tuh bener-bener diajarin bagaimana punya ini, bener-bener ada di Umar Usman tuh saya tuh diajarin ya bener-bener bagaimana jadi pebisnis itu yang ada attitude-nya, ada akhlaknya gitu kan. Sekarang lagi trending nggak ada akhlak lu gitu kan. Nah di Umar Usman tuh belum diajarin ada akhlaknya gitu, yang kita mungkin dulu bisnisnya rada sembrono, cut off sana sini, shortcut sana sini, tapi di Umar Usman tuh saya dikasih jalur ini loh, bisnis kayak minimal kayak Umar, kayak Usman tuh gini, kayak Rasulullah tuh gini. Oh ternyata saya salah, oh iya yang bener tuh gini. Terus kemudian juga kan dapat mentor-mentor kayak Ustadz Happy Bastaumi ya kalau nggak salah namanya. Terus sama yang paling saya ingat tuh saya pernah coaching sama Coach Reni untuk masalah muamalah. Jadi waktu itu saya ikut pitching Miss. Nah brand Hanakika nih mau diinvest 3 miliar, nggak dinego, belas. Mau diinvest 3 miliar, saya udah seneng banget. Wah 3 miliar gede banget nih, gini. Terus udah masuk ke tahap apa kemarin disebutnya ya. Pokoknya uang tuh udah mau masuk gitu. Cuma saya sama Coach Randy sudah bilang gini, pastiin dulu Kal, itu akadnya apa? Terus saya kan ngajuin ke si perusahaan crowdfundingnya ini, ya udah akadnya mudharabah. Padahal si perusahaan ini ada label syariahnya nih. Dengerin nih teman-teman semua buat pebisnis, hati-hati jebakan ini soalnya. Dia ada label syariahnya, saya bilang gini, Pak, gini deh, ini draft akad saya seperti ini. Pokoknya di situ tertulis saya maunya akadnya mudharabah. Karena apa? Statusnya saya di sini sebagai pengelola saja, nggak punya uang sama sekali gitu. Jadi disebutnya di dalam ilmu fikih muamalah disebut sebagai mudharib gitu, sebagai pengelola. Nah, mereka adalah sohibul mal gitu. Jadi sistemnya ya udah ketemu sohibul mal dengan mudharib adalah mudharabah gitu. Tapi kata si CEO-nya gimana Mas coba? Lah, berarti aneh sedekah dong sama ente. Memang karena di mudharabah itu adalah profit loss sistemnya. Jadi kalau rugi ya udah ditanggung bersama-sama. Kalau untung ya dinikmati bersama-sama, dan mereka nggak mau kalau rugi ditanggung bersama-sama. Akhirnya saya kejar lagi. Oke deh Pak, kalau akadnya nggak mau itu Bapak mau akadnya apa? Dia bilang akadnya itu syirka amal. Itu saya baru pernah dengar, saya tanya ke Miss Reni juga, bingung. Syirka amal mana Kal? Saya bilang, lah kan Coach Reni ini paham di muamalah, fikih muamalah gitu. Dia juga bingung, baru dengar kalau nggak salah kemarin tuh. Terus coba nanti saya tanya lagi ke Ustadz Erwandi, kan karena gurunya Coach Reni Ustadz Erwandi. Yaudah Miss saya tungguin. Nah sembari Miss Reni tungguin jawaban dari Ustadz Erwandi, saya dikasih PR sama Coach Reni. Coba tanyain Kal, itu status dananya apa? Kata gitu. Nanti pasti ketemu ini akadnya. Jadinya jatuhnya hukumnya gimana? Saya tanya, Pak, ini dananya statusnya gimana? Court itu adalah pinjaman. Jadi dia maunya pinjaman ada bagi hasil. Saya langsung sekak seter. Mendingan gue pinjam sama rentenir, Pak. Bunganya ketahuan, dosanya ketahuan. Jadi nggak ngeribetin malaikat nyatet dosa. Saya gituin nih. Diem langsung. Terus saya bilang, udah nih Pak, saya pulang aja dari kayak gitu. Karena apa? Ini udah nggak lazim. Saya berbisnis ini tuh ada campur tangan Allah di dalamnya. Kenapa? Ini akikoh, ini sebuah sunnah yang Allah dan Rasulnya syariatkan. Maka saya harus menjaganya itu benar-benar dari hulu ke hilirnya gitu. Bukan masalah uangnya aja gitu. Akhirnya mereka kayak mengasih statement ke saya, wah sombong amat lu bocah kemarin sore gitu. Ya udah gak apa-apa, it's okay gitu. Tapi kita bisa buktiin mereka, ini bukannya saya mau kecilkan atau gimana, mereka juga akhirnya main di kurban Miss gitu. Tahun ini ambiar sudah perusahaannya, karena itu tadi secara akad udah nggak betul, dan tahun ini perusahaannya udah nggak jalan. Saya udah lihat, udah saya pantau, dia udah nggak belanja lagi ke daerah Kupang, kan kita juga main sapi Kupang, kita juga banyak channel ke sana, katanya si brand ini udah nggak belanja lagi gitu. Dan saya lihat akun penjualannya, platform-platformnya juga udah nggak aktif. Kata saya, oh berarti orang ini ya udah, kalian menyalahi aturan. Dan ya kalau bahasa saya kan gini, kalau riba itu sebenarnya itu kan termasuk mungkin seperti riba ya Miss, karena masa pinjaman ada bagi hasil ya gitu. Bagi hasil. Nah, yang saya tahu itu di ayat-ayat tentang riba, bahwa sesungguhnya riba itu kan dosa yang benar-benar seperti nantang Allah buat perang gitu kalau di dalam bahasa Qur'annya. Jadi istilahnya udah nggak ada gap malaikat ngurusin kita dalam hukum itu. Jadi
head to headnya ini kita nih, ini Allah gitu. Jadi langsung battle gitu ya. Siapa kita kalau melawan Allah gitu istilah kata. Kalau kata bahasanya, sok aja lawan Allah sampai mana ente kuat gitu. Pasti suatu saat sama Allah di take down habis, Hancur ya. dihabisin banget gitu. Karena waktu itu saya dapat pesan dari mertua, Miss. Kebetulan mertua itu dulu kepala cabang di salah satu banknya juga melabelkan dirinya dengan kata syariah. Begitu. Nah, pesan mertua saya waktu saya pertama kali meminta anaknya untuk jadi istri saya, dia bilang gini, Haikal sekarang penghasilan berapa? Waktu itu inget banget waktu awal-awal jualan hijab, itu cuma paling 1,5 sampai 3 juta. Saya bilang, Bi, saya cuma dapat 1,5 juta. Terus mertua saya bilang, apa namanya, ya udah kalau 1,5 juta kita breakdown, kata mertua saya. Ada nggak kontrakan di Jakarta yang 500.000? Pikiran saya dulu cuma Saridin. Wah, Saridin ada 500 ribuan gitu. Bawa istri sambil kuliah, oke lah. Terus kata mertua saya, jajan berapa kalau di luar? Jakarta paling saya nongkrong di ini doang, Bi. Di McDonald, warung abnormal gitu-gitu. Paling habis 500.000 lah sebulan gitu. Selebihnya ya di Om Acong gitu. Kalau makan di kampus di Om Acong gitu kan. Atau di warteg sebelah tuh gitu kan. Palingnya langganan Umar Usman lah ya pokoknya. Malah langganan Umar Usman gitu. 500.000 kalau pakai jajan. Oh berarti masih sisa 500.000. Ya udahlah nikah. Saya kaget. Saya kan cuma dapat segini. Kok ada ya orang tua yang mengizinkan anaknya udah nikah aja gitu. Terus akhirnya saya bilang, apa sih Bi yang Abi bikin mau Haikal jadi menantu gitu. Maksudnya mengizinkan. Ya pertama kamu datang ya bukan untuk hal-hal yang Allah larang gitu. Dan saya juga nggak bisa menolak karena tidak ada alasan untuk menolak kamu secara syariat. Dan terus akhirnya di situ diceramai gini. Pokoknya pesan Abi gini, berapapun yang kamu dapat nanti ke depannya di saat menafkahi istrimu, yang itu anakku, kata Abi mertua, Abi nggak mau dari hasil riba, nipu, mencuri, ngakalin, pokoknya Abi nggak mau. Sebisa mungkin pure, ya udah orang mau kata apa terserah, yang penting kita nggak ada urusan sama Allah dalam arti dosa yang benar-benar. Karena gini, Abi mertua itu tahu waktu di lembaga bank syariah itu keluar, padahal dia kepala cabang, karena dengar kata di situ juga ada urusan riba gitu, yang nggak mungkin lah bank bisa hidup kalau nggak ada urusan riba di dalamnya gitu. Akhirnya beliau keluar, itu benar-benar dibersihin, Miss. Beliau bikin tour and travel itu ditipu sampai 2 miliar. Saya bilang, Bi, kuat juga iman Abi gitu. Ya, kalau saya kata Abi, saya bilang gini, ya inilah Allah dulu aku tantang, ya dibalikin, tantang balik, cuma 2 miliar doang loh, bagi Allah tuh kecil, tapi bagi kita nih manusia, nggak berdaya itu langsung semua aset dijualin. Saya waktu datang di situ ya rumah istri masih sangat sederhana. Saya bilang, oh iya, udah dah, fix ini jadi istri. Kalau kayak gini, insya Allah kuat nih gitu. Ya udah. Masya Allah. Saya bilang apa orang tua baru itu. Terus ya udah, semenjak itu saya tertanam untuk segala sesuatunya. Ya jangan sampai nyerempet ke riba, jangan sampai nyerempet apapun lah pokoknya. Jadi kadang gini sih, Miss, yang saya alami ya selama saya berbisnis, selama saya ngajar, selama saya ngadain sharing, selama saya memberikan ya pokoknya sharing-sharing sama teman-teman yang selevel, itu pasti yang pertama kali ketika kita tahu kita berbisnis, mereka tanya, omset lu berapa, Kal? Buset. Dalam saya gini, ente sejauh mana kuat untuk berdarah sampai di posisi ini? Bukannya kita sombong gitu, dalam arti kita tuh nggak usah bertanya omsetnya. Seharusnya kita kalau bertemu dengan teman kita pebisnis yang lebih dulu tanya, Kal, udah pernah jatuh berapa kali? Terus kemudian waktu jatuh itu tips and triknya gimana? Sampai kok tetap stay di bisnis ini? Kan nggak semua orang bisa. Itu kalau kayak gitu kan, akhirnya kita memunculkan semangat juga satu sama lain, memberikan vibrasi yang sama. Akhirnya timbul, oh iya, ini enggak, Miss, karena anak muda sekarang itu nggak mau capek. Padahal masak mie goreng aja kan harus direbus dulu gitu. Jadi logisnya di mana gitu dalam hati saya gitu kan. Nggak ada mie instan yang instan ya. Iya, instan yang instan aja itu pembohongan sebenarnya gitu kan. Harus direbus dulu baru jadi mie goreng gitu kan. Iya. Nah, ini yang menurut saya jadi lucu. Akhirnya kok orang-orang lebih tertarik. Bahkan yang kemarin tuh kasus apa tuh yang sempat booming kan, berapa ribu orang ditipu karena diiming-imingin ini. Jadi menurut saya gini, sebenarnya bisnis di Indonesia itu gimana ya? Lucu gitu. Orang-orangnya juga demen diiming-imingi ini itu, akhirnya mereka ikut. Saya juga termasuk dulu orang yang seneng diiming-imingi, namanya jiwa muda pasti kan membara gitu, pengennya cepet shortcut sana sini. Tapi ternyata begitu di bisnis ya udah. Dan bahkan saya pernah kemarin bermitra sama mualaf Chinese, beliau sampai bilang gini, elu kalau berbisnis sama muslim jangan pernah dikasih utang, karena muslim itu pasti bakalan kabur kalau ngutang. Innallahi. Saya sampai
Jadi kalau lu berbisnis sama muslim, lu harus kasih semurah-murahnya. Pasti dia balik lagi ke lu. Itu kata-katanya orang Chinese. Tapi dia untung udah mualaf. Kalau belum mualaf, saya gorok itu asli. Wah, panas banget saya dengar cerita dia gitu. Segitunya orang Chinese menganggap kita udah rendah banget ya. Karena kita nggak kuat di mentalnya itu, nggak kuat sama sekali. Dan maunya shortcut sana sini gitu. Terus maunya dapetnya cepet gitu. Terus ya maunya dianggap, ya gini lah. Ada yang lucu gini. Teman saya berbisnis terus baru dapat profit ratusan ribu. Tapi kalau kata bahasa Betawi nih, karena saya tinggal di lingkungan Betawi, nggak apa-apa tekor, yang penting gue nyohor. Beli iPhone X kredit. Mungkin ini lagi zamannya sepeda, beli Brompton kredit. Nggak apa-apa, yang penting gue di Instagram, wah kece nih. Gini terus terlihat mentereng gitu, terus nongkrongnya nggak mau di Basto Bujangan, nggak mau di abnormal, nggak mau yang tempat receh, maunya Starbucks gitu, minimal yang ya level-level atas gitu. Dalam hati saya, sebenarnya Anda tuh berbisnis untuk memberikan impact kepada sesama atau hanya sekedar gaya-gayaan gitu. Dan alhamdulillahnya di Umar Usman tuh bener-bener ada challenge, terus ada kayak dapat penghargaan-penghargaan, dan di situ yang dapat penghargaan, yang dapat challenge itu kan saling cerita gitu. Akhirnya kita menimbulkan vibrasi yang sama. Oh iya ya, ternyata bisnis tidak semudah yang dibayangkan gitu, tidak semudah motivator lah gitu kan. Akhirnya saya, oh iya berarti harus step by step. Bahkan sampai saya dikasih analogi sama orang Cina ini, bilang gini, lu tahu nggak kenapa banyak pribumi yang nggak kuat jualan sembako, kata dia gitu. Kenapa kok? Saya bilang gitu. Ya lu bayangin, sembako itu paling untung 50 perak, atau enggak lu udah beli satu losin, kata dia gitu, dapat free kecap satu gitu. Tapi kalau lu bayangin, kita beli micin free satu, beli kecap free satu, beli saus free satu, beli beras 1 kintal dapat 1 liter free. Berarti kan hidup kita aja udah di freein gitu, udah dapat free. Tapi pribumi nggak mau, kata dia. Dari situ saya belajar, oh makanya kenapa Chinese ini bisa berkembang pesat dimanapun ada dia, di pelosok sampai jualan pupuk. Itu Chinese, Miss. Saya pernah diceritain sama abi saya, abi kandung gitu. Beliau pernah tugas di Jayapura. Itu pupuk Gresik, pupuk petrokimia kalau nggak salah. Itu yang membawa dari Gresik ke Jayapura itu orang Chinese. Padahal untungnya satu sak itu cuma 500 perak. Tapi sekali dia ngirim 1 Hercules. Wow. Kalau kata pribumi, untungnya cuma gopek, ngapain gua ambil? Tapi kan dia kalikan quantity. Gitu, betul, sekali kirim 1 miliar, 2 miliar gitu. Kan itu kan masuk gitu. Kata saya luar biasa gitu. Dan banyak sekarang ya gitulah lembaga-lembaga pendidikan hanya mengedepankan dari sisi omsetnya atau profitnya, tapi fondasi dan alhamdulillah, maksudnya dengan adanya Umar Usman ini menurut saya sebuah gebrakan yang nyata banget bagi muslim. Terus kemudian ya inilah wadah buat kita para muslim untuk berkumpul, bersinergi, karena sesuatu yang berjamaah itu terasa benar. Ini kenapa saya gak mau sampai detik ini bangun dapur, bukannya saya gak mau. Dulu saya pernah diingetin juga sama Coach Susda bahwa katanya kalau bangun dapur itu bisnis baru. Tapi saya bilang memang pertama bisnis baru, kedua saya gini, kalau saya bangun dapur otomatis istilah kata secara cuan, secara omset, secara profit itu semua buat saya gitu. Paling ya buat karyawan-karyawan saya, itu aja ruang lingkupnya. Tapi sekarang saya coba konsep bagaimana usaha saya ini ada di mana-mana dan sebanyak-banyaknya menyerap karyawan. Sebenarnya zaman 4.0 ini udah mulai otomatis gitulah, udah otomatisasi gitu kan, bisnis harusnya udah lebih running cepat. Cuma di dalam Islam itu ada yang namanya iman, dan ya maksudnya kita harus memperhatikan dari sisi keberkahan itu tadi. Nah, dengan saya bermitra banyak dapur, banyak kandang, banyak tukang jagal, banyak tukang ngulitin, itu saya pernah kejadian waktu corona kemarin, Miss. Jadi orang dapur saya ngomong gini, Mas Haikal, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, saya jawab. Maaf, ada order nggak ya Mas? Soalnya ini udah mau deket-deket lebaran, saya nggak megang duit sama sekali. Dalam hati saya gini, it's okay, gua sekarang ada tabungan, saya kasih ke mereka gitu. Tapi itu kan suatu hal yang tidak mendidik bagi kita seorang owner kepada mitra-mitra kita. Alhasil saya cuma jawab gini, ya udah bang, tolong aja doain, semoga kalau nggak besok, lusa kita dapat order. Nah, disinilah keberkahan yang saya maksud. Mereka adalah orang-orang kecil yang hanya punya skill di masak atau di ngarit
atau dinyayatin kulit kambing atau dicacah daging kambing atau perawatan segala macam. Ketika mereka, ya Allah, ya saya dapat order wasilahnya dari Bang Haikal gitu, coba dimudahkan supaya dari customer service-nya Bang Haikal dapat order. Gak lama dapat, Miss, gitu. Dan saya ngerasa beberapa kali ketika satu cabang saya itu nggak ada order, saya selalu bilang tolong doain aja, ini saya lagi berusaha pakai iklan semaksimal saya yang saya bisa, ya kalau nggak dapat ya kita sabar, semoga ini jadi pahala ibadah, kemudian kalau misalnya ini dapat ya kita syukuri sama-sama. Dan alhamdulillah nggak lama, bahkan pernah ibu-ibu di daerah Pasir Angin itu kan saya kerjasama juga sama ibu-ibu janda dan kaum duafa. Mereka bilang, Mas Haikal ada order enggak? Saya belum bayar SPP anak-anak. Dalam hati saya sih, ya udahlah kasih aja ya gitu. Cuma saya pengen juga mereka mendidik dan mentarbiah supaya imannya terbentuk gitu. Karena kita berbisnis ini enggak hanya masalah perut gitu. Akhirnya, ya udah Bu, tolong doain. Gak lama, ada lagi. Itulah kadang yang tidak dipahami sama teman-teman di luar sana gitu. Bahwa berbisnis, oh iya, kalau lu berbisnis pasti mentereng, dapat iPhone X, terus bisa pakai jam Rolex, habis itu sepatunya minimal sneakers yang mahal gitu, terus pokoknya gaya hidup dulu gitu. Nah, kalau sebenarnya hidup itu nggak berat, Miss, yang berat itu kan gaya hidup. Nah, itu banyak yang salah mengartikan dan mendefinisikan, dan akhirnya kejeblok sana sini, uang modalnya tergerus, bisnisnya nggak jalan, tapi tampang selalu mulus gitu kan, ya itu. Menurut saya nggak usah. Itulah pokoknya kurang lebih yang saya selama ini dapatkan dari Umar Usmun dan perjalanan hidup. Masya Allah, luar biasa. Ini saya bingung nih jadi menyimpulkannya. Luar biasa, semuanya daging banget Bos Haikal. Luar biasa. Jadi teman-teman patut kita contoh nih, masih muda tapi punya prinsip yang begitu kuat bahwa dalam menjalankan bisnis kita nggak boleh sembarangan, kita nggak boleh asal main jualan aja, tapi tidak memperhatikan bagaimana akadnya, bagaimana prosesnya, apakah itu sesuai dengan syariat atau tidak. Nah, kita patut mencontoh nih Bos Haikal, luar biasa. Anda masih muda tapi punya visi misi yang kuat dan prinsip yang kuat bahwa bisnis itu nggak hanya untuk memenuhi perut, tapi kita juga harus bisa membawa bisnis kita itu harus bisa membawa kita nanti kelak ketika di hari akhir, ketika semuanya diperhitungkan, itu bisa membawa kita benar-benar ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak gitu. Nah, terakhir nih Bos Haikal. Gimana? Pesan saya ya untuk teman-teman sebelum terakhir. Jadi sebenarnya kita ini diciptakan Allah itu kan, kalau dalam surat Al-Baqarah halaman 6 di paling atas, wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maksudnya gini, Allah akan menciptakan kita ini sebagai seorang khalifah. Khalifah itu bisa sebagai pemimpin definisinya, atau da'i. Nah, da'i itu nggak selamanya ceramah itu masjid to masjid, mimbar to mimbar, halaqah to halaqah, itu nggak selamanya seperti itu. Bahkan kita sebagai seorang pebisnis ini adalah da'i. Ketika tadi kita ketemu dengan mitra-mitra yang sembrono, kemudian kita bertemu dengan kadang, ya banyaklah berbagai hal, itu kita bisa perlahan-perlahan kita akhirnya ngasih tahu, gini loh Islam mengajarkan, gini loh Islam gini. Nah itu, jadi jangan salah kaprah bahwa oh dai itu ya cuma ustadz doang, cuma Pak Haji doang, cuma Pak Kiai doang. Enggak, kita sebagai dai ini sebagai pebisnis itu ya bisa disebut sebagai dai juga gitu, Miss. Mau sampaikan ke teman-teman. Jadi jangan sekedar berpikir gini ya, kalau saya nih di digital marketing, kalau saya cuma berpikir cuan, saya cuma berpikir untung, saya cuma berpikir pujian orang lain, ngapain saya main akikah panas-panas, bau kambing, saya harus sampai ngecekin kambing tuh mulutnya saya buka, ini udah kupak atau belum, saya tutup lagi gitu, terus saya lihat bodinya ini ada yang cacat atau enggak gitu. Ngapain saya sampai harus kayak gitu? Mending saya tuh scrap data, jual data, abis itu saya bisa mungkin hacking, atau saya bisa minimal main forex lah, yang masang $1.000 bisa dapat kayak binomo gitu kan, bisa saya kayak gitu. Tapi apa kebahagiaannya, apa keberkahannya? Kita jadi nggak bersosialisasi, kita nggak punya empati. Akhirnya ya kalau orang bilang kita kayak orang pesugihan gitu, tiba-tiba di kamar keluar-keluar bisa beli Pajero gitu kan. Akhirnya digibahin sama orang. Bahkan kan ada yang sampai ngomong gini,
pokoknya jadi pebisnis itu harus sampai digibahin tetangga bahwa lu jadi pebisnis online itu harus sampai digibahin tetangga bahwa lu digibahin pesugihan gitu. Nah sebenarnya sah-sah aja, tapi maksudnya ada proses-proses yang nggak boleh ditinggalkan, apalagi di Umar Usman ini kita membawa nama sahabat Umar dan Usman. Maka harus dipegang teguh oleh kita ya itu syariat-syariat. Kan Nabi juga bilang bahwa sesungguhnya yang kita memegang syariat itu bagai memegang bara api kan. Memang panas, pedih, kemudian terlihat lu ustadz banget, lu terlalu agama banget, jangan kaku-kaku lah. Ya up to you lah kalau mau berjalan. Ini jalannya Allah udah tunjukin kan, kalau di ayat Al-Qur'annya lagi di halaman 67, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bahwa sesungguhnya jika Allah sudah memberikan jalan rahmat, jalan ampunan, maka bersegeralah kejar ke sana. Bahwa sesungguhnya ampunan Allah itu seluas langit dan bumi. Itu prinsip saya sebenarnya. Nggak jauh-jauh dari situ. Keren. Gitu. Kita tuh udah dikasih dua jalan. Masya Allah. Kita udah dikasih dua jalan, tinggal kita yang memilih nih. Mau jalan fujur atau jalan takwa nih yang mau kita pilih, kayak gitu. Itu dia. Nah, kayak gitulah pokoknya. Nah, Masya Allah, Bos Haikal, terakhir, makna bisnis Bos Haikal yang bisa ditularkan ke teman-teman yang mau memulai bisnis. Apa nih? Harus punya mindset yang seperti apa? Jadi gini teman-teman semua, perjalanan bisnis itu kalau menurut saya adalah sebuah perjalanan keimanan, di mana teman-teman nggak pernah punya bos, teman-teman nggak pernah punya dalam arti nggak punya yang ngawasin langsung gitu. Tapi sesungguhnya kita itu benar-benar diawasin sama Allah gitu. Maka jangan bergantung pada tools, jangan bergantung pada iklan, jangan bergantung pada istilahnya, ini produk ini lagi gacor nih, lagi winning nih, jangan bergantung di situ. Tapi tetap bergantung pada Allah, karena sesungguhnya gini, saya beberapa kali mengalami kekecewaan dalam arti gini, kayaknya iklan segini, kalau kita scale up, pasti hasilnya 2 kali lipat. Enggak. Di rezeki itu tidak seperti itu. Allah itu memberikan rezeki ke kita bukan berdasarkan keinginan kita, tapi Allah akan memberikan rezeki ke kita berdasarkan kebutuhan ke kita. Nah, satu lagi pesan dulu dari Pak Kiai saya zaman saya masih mondok, kalau sebisa mungkin dalam berbisnis itu sebanyak-banyaknya karyawan. Karena selain pertama menyebarkan manfaat, kedua kita itu butuh doa mereka, dalam arti ketika kita meninggal maka terputuslah semua amal kecuali 3 hal. Pertama, ilmu yang bermanfaat. Kedua, sedekah jariyah. Ketiga, anak yang soleh. Kalau kita sudah punya ilmu yang bermanfaat, maka sebisa mungkin kita terapkan dan kita amalkan dan kita share bersama-sama ke orang lain. Kedua adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu nggak mesti teman-teman setiap Jumat 10.000, enggak. Gini, dalam arti gini, misalnya kita punya karyawan beberapa atau kita punya mitra beberapa, kita lagi datang ke sana, sowan, kita beri lebih, atau kadang kita bawain kue, bawain buah, gitu, terus akhirnya mereka mengingat kita. Karena gini prinsip saya, nggak mungkin kita ke kuburan itu jalan sendiri gitu. Nah, kalau kita bisa jalan sendiri, boleh dah. Kagak usah bermitra, boleh dah shortcut kemana-mana, silahkan. Kalau bisa jalan sendiri nih, paling nggak ntar masuk sinetron Indosiar gitu kan, sinetron azab, kalau bisa jalan sendiri gitu. Nah, jadi prinsip saya gitu. Intinya teman-teman itu harus pahami yang muslim nih, yang nonton, yang muslim, yang merasa muslim, yang sekarang sudah tergabung atau ingin bergabung di Umar Usman, maka tanamkan pertama kali adalah bahwa kita ini berbisnis karena kita itu karyawan Allah. Jadi ya udah, kita jalani, perbanyak dulu ibadahnya, kemudian ikhtiar yang maksimal. Kalau bahasa saya, quote saya itu maksimalkan ikhtiar, sempurnakan tawakal gitu. Jadi ikhtiarnya udah sampai mentok, ya Allah, udah ini kemampuan saya cuma segini, mau diberi berapapun, insya Allah saya terima gitu. Kalau misalnya ternyata Allah nggak beri apapun, pasti ada hikmah di balik itu. Entah kita harus bersabar, atau kita harus evaluasi bisnis kita karena mungkin iklannya jelek atau bikin kontennya nggak powerful. Itu semua. Bos Haikal, itu sih. Iya. Terima kasih banget. Ini Masya Allah sebenarnya pembahasan sangat menarik, tapi durasi kita sangat singkat. Ya, next kapan-kapan kita bisa ketemu lagi. Jalan ke tangga, mau ini nurunin kabin. Iya, terima kasih ya teman-teman semuanya. Sampai